Halo semuanya, sahabat Scott orang Indonesia. Kali ini kita bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Ada satu topik yang hari ini kita bahas adalah tentang Maryam, yang selama ini banyak orang Muslim dan bahkan juga sebagian orang Kristen menganggap bahwa Maryam yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Maria yang disebutkan di dalam Alkitab itu adalah pribadi yang sama. Tetapi kali ini kita akan mengulas bahwa pribadi tersebut sebetulnya adalah pribadi yang berbeda. Nah, topik ini muncul setelah saya menonton ulang, diskusi antara Rudy Yohanes ya, Bang Rudy Yohanes dan Farhan ya, Farhan yang seorang apologet Muslim, yang videonya itu bisa Bapak Ibu lihat di channelnya Sang Debaters. Dan di dalam video itu mereka mendiskusikan, Bang Rudy Yohanes menanyakan tentang sebetulnya kisah Maryam itu adanya di mana? Apakah di dalam Alkitab atau di dalam Al-Quran? Nah, sebelumnya diskusi-diskusinya itu mereka menganggap bahwa Yesus itu sama dengan Isa itu sama dengan Yesus, Maryam itu adalah sama dengan Maria yang ada di dalam Alkitab. Nah, tetapi dari diskusi itu juga kita mengetahui ya, kalau Bapak Ibu nanti menonton videonya itu, dari video itu diketahui bahwa memang kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu bukanlah kisah Maria yang ada di dalam Alkitab. Seperti juga yang diungkapkan oleh Bang Rudy Yohanes di dalam diskusinya mereka itu ya. Nah, dan di kesempatan ini saya akan membukakan beberapa referensi kepada Bapak Ibu supaya kita semua sama-sama tahu ya, supaya sama-sama tahu sebenarnya mengapa kisah Maryam yang mereka atau yang diceritakan oleh Muhammad di dalam Al-Quran itu berbeda dengan kisah Maria atau apa pribadi yang berbeda dengan Maria yang ada di dalam Alkitab. Nah, mari kita dengarkan beberapa cuplikan diskusi antara Bang Rudy Yohanes dan Farhan di dalam diskusi mereka beberapa waktu yang lalu. Ayat 16, Bang. Ya, silakan buka, Oke. tampilkan. Farhan jelaskan kepada saya. Singkat sekali, Bang. Ya, singkat-singkat nggak perlu banyak-banyak. Kalau sudah tingkat advance itu nggak perlu. Saya suka seperti ini. Saya suka seperti ini karena yang kita tuju itu bukan kita sebenarnya netizen untuk belajar ya. Ya. Oke, jadi mereka membahas atau mendiskusikan tentang ini ya, surah Maryam ayat 16 ini sebetulnya. Jadi di dalam surah Maryam ini yang dipertanyakan oleh Bang Rudy kepada Farhan untuk menjelaskannya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat tafsir ya, nanti akan saya tunjukkan bahwa tafsir dari ayat 19 ayat 16 ini tidak panjang-panjang. Bahkan saya pikir para penafsir pun tidak paham apa yang dimaksud di dalam surah 19 ayat 16 ini. Nanti akan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu mengapa bahkan Farhan pun kebingungan dia menceritakan ini ya. Dan kita tahu sendiri bagaimana mereka mencoba untuk berputar-putar hanya untuk menjelaskan ayat ini. Dan poinnya Bang Rudy di situ memang dengan sangat jelas bahwa sebetulnya Maryam itu kisahnya itu yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam Bible ya, di dalam Alkitab. Nah, ini mari kita dengarkan selanjutnya bagaimana mereka mencoba untuk berputar-putar hanya untuk menjelaskan Saling satu belajar. ayat ini. Kita pun di atas masih belajar. Ya, silakan, Farhan. Jadi di sini ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan sarkian. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dan dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Apa yang dimaksud dengan Bang Rudy? Ya, aku mau lihat logika kalian apa tepat apa enggak. Jangan logikal falasi. Oh, kalau saya bilang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, Bang Rudy. Oke, saya jelaskan, Bang Rudy ya. Ya, silakan. Oke, saya jelaskan ya. Bahwa ketika ada ya orang yang wanita hamil tanpa mempunyai suami, pasti akan mendapat suatu cercaan dari masyarakat. Ini adalah sesuatu yang logis. Ya, makanya di sini justru Allah menurunkan ayat ini ya, firman ini menceritakan ketika Farhan. Ya. Ayat itu nggak ada cerita tentang itu. Coba ulang-ulang dulu ayat itu, baca baik-baik, pelan-pelan, baca pelan-pelan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasih. Ya, stop. Okay. Di dalam kitab Al-Quran. Loh, bukannya Maryam di Injil?
Maryam itu di Injil apa di Al-Quran? Nah, Bingung aku. abang berarti ini salah memahami. Dan ceritakannya nih Ya, seperti ya. ini ya. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa pesantren itu mukhotob. Mukhotob itu Ya, lawan yang dituju siapa sih? Lawan bicara yang dituju siapa sih? Jelas tokoh utama di sini adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ya. Muhammad itu pembawa kitab apa? Yaitu kitab Al-Quranul Karim. Dan Terus dia menceritakan. disuruh menceritakan kisah Maryam dari Al-Quran. Oh, abang salah. Al-Quran. Nah ini ya, jadi memang pada awalnya si Farhan ini begitu berapi-api ya menjelaskan mencoba untuk menjelaskan, untuk berkelit, dan dia bilang, oh ini begitu hebatnya ini ya, dia menceritakan bahwa Maryam itu begitu luar biasa karena dia bisa melahirkan. Nah, di dalam penjelasannya itu, karena dia menjelaskan panjang lebar, Bang Rudi Yohanes dengan sangat cerdas dia memotong ya, bahwa Farhan ini udah menceritakan yang tidak jelas ya. Nah, ternyata poinnya itu adalah itu yang disampaikan oleh Bang Rudi itu. Jadi kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu ya yang adanya di dalam Al-Quran gitu. Ini poinnya. Jadi secara logika sebetulnya ini adalah ini adalah sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena dia bilang bahwa dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis ya. Jadi secara logika ini adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Pertama, bahwa selama ini ya Muslim yang menganggap bahwa Maryam yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah sama seperti Maria yang diceritakan dalam Bible, itu adalah sesuatu yang blunder, yang sesuatu justru itu berlawanan dengan pernyataan Allah SWT di dalam ayat Al-Quran. Nah, apa yang bisa kita baca di sini, justru kisah Maryam ini ada di dalam kitab Al-Quran. Nah, bahkan di dalam kitab Al-Quran itu, yaitu kitab Maryam itu sendiri atau surah Maryam itu ada di dalam Al-Quran ya, yang itu ya surah Maryam ayat 19 ini gitu. Jadi Allah SWT mengatakan ya, lihatlah kisah Maryam ini di dalam surah Maryam di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan kenapa ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal? Kenapa? Belum tentu surah Maryam itu diturunkan setelah ayat ini, atau belum tentu surah Maryam itu dikompilasi setelah ayat ini turun, atau belum tentu jadi belum tentu surah Maryam itu dikompilasi sebelum surah Maryam ayat 16 ini diturunkan gitu. Jadi bagaimana untuk memastikan bahwa surah Maryam itu sudah dikompilasi sebelum surat Maryam itu? Artinya apa? Ketika Allah SWT mengatakan kisah Maryam di dalam Al-Quran, bagaimana untuk mengecek kisahnya sementara surah Maryamnya misalnya belum turun? Belum lagi kalau misalnya kalau kita lihat secara historis bahwa memang turunnya ayat-ayat Al-Quran itu tidak sekaligus ya. Itu kadang sampai 5-10 ayat ya, dan itu berjarak waktu. Nah, jadi intinya, jadi ketika misalnya ayat ini turun, misalnya ayat 19 ayat 16 ini turun, lalu Allah SWT menyuruh Muhammad ya menceritakan tentang kisah Maryam yang ada di dalam kitab Al-Quran, sementara surah Maryam 19 ini belum turun misalnya, atau sebagian dari kisah 19 ini belum turun. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dijelaskan oleh teman-teman Muslim, mengapa hal ini bisa terjadi, dan inilah yang dikatakan oleh Bang Rudi itu, logika kalian itu di mana ya? Logika para apologet Muslim itu di mana ketika membaca isi Al-Qur'annya? Mari kita lanjutkan. Di sini dalam kurung, Bang. Al-Qur'an di sini dalam kurung. Jadi itu adalah sebuah kitab. Nah, berarti abang ini harus korelasi. Boleh kita katakan ini terjemahan yang salah? Oh, bukan. Justru ini keindahannya, Bang. Kitab di sini, Bang. Oke, jadi si Farhan mencoba untuk berkelit lagi ya. Dia mengatakan bahwa ini ada kitab Al-Qur'an itu dalam kurung. Nah, Bapak Ibu ketika Bang Rudi mengatakan apakah itu terjemahannya salah? Dia tidak juga berani mengatakan hal itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat terjemahan yang lain, misalnya di dalam Quran Wow ya, di dalam Quran Wow itu misalnya, ini surah Maryam ayat 19. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Ini dia. Nah, oke. Ayat 16. Nah, ini menarik ya. Ini menarik sekali. Jadi ketika muslim ini mencoba berkelit ya. Oke.
Ini dia. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Jadi memang itu diterjemahkan, kitab itu adalah kitab Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi alasannya Farhan ketika mengatakan, oh itu dalam kurung, oh itu cuma diterjemahan, dan dia tidak berani juga itu terjemahannya salah gitu. Nah ini adalah sesuatu blunder yang memalukan ya bagi apologet Muslim seperti yang disampaikan oleh Farhan Saya kasih ini gini ya. Bang, kitab di sini adalah sebagai Abang Rudi perlu ingat bahwa Al-Qur'anul Karim itu ya merangkum semua, mencakup semua. Ada surat-surat yang tadi saya bilang ketika saya tadi opening statement ya, ketika persamaan antara Torah dan Al-Qur'an. Jadi apa yang ada di Torah, kebenaran-kebenaran di Torah, apa yang di Zabur atau Mazmur, yang ada di Injil, itu ada termaktub di dalam Al-Qur'an, Bang. Ya maaf, aku tidak nanya itu. Yang kutanya kan dijelas sekali dalam bahasa Indonesia, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Aku heran, kenapa di sini dikatakan kitab Al-Quran, sedangkan Maryam itu adanya di Injil. Bagaimana? Coba kira-kira. Jangan logika falas ya. Bukan logika falas, justru inilah keindahan dalam menyusun kalimat dari Al-Quranul Karim. Prosanya sangat tinggi, Bang. Nah, ini yang terus mereka klaim ya. Mereka bilang, oh ini Al-Quran ini ditulis dengan begitu indah gitu kan. Tetapi ketika ditanya ini maksud kalimat ini saja, ya, mereka begitu kebingungan ya. Dan untuk menutupi kebingungan mereka bilang, oh ini kalimatnya luar biasa, ini kalimatnya mantap, ini begini begono gitu. Jadi mereka mencoba untuk menutupi malu dan menutupi lobang penjelasannya ini gitu ya. Sama seperti yang dibilangnya Serkadi misalnya, dia bilang ya, the standard narrative has hole in it ya. The standard narrative has hole in it. Nah inilah, lubang-lubang seperti inilah yang ketahuan rupanya memang kisah Maryam itu diceritakan Allah SWT ada di dalam kitab Al-Quran gitu ya. Sementara surah Maryam 19 itu belum tentu sudah turun gitu ya. Nah ini kita dengarkan lagi bagaimana dagelan para apologet Muslim ini ketika mereka mencoba menjelaskan tentang ayat 19 surah 19 ayat 16 ini. Sebentar Sofiatul, sebentar. Ada waktunya giliran Anda nanti ya. Nanti saya kasih cerita tentang tentang perang Diponegoro. Kamu sejarah nanti ya. Imron atau yang ada di dalam Quran atau Maryam binti Ali? Ini Maryam yang mana? Yang di dalam Quran ini kisah yang mana? Maryam anak Imron saudara Harun apa Maryam binti Ali? Ya. Yang benar yang mana kisahnya? Boleh satu-satu saya jawab, Bang Rudi dulu. Jadi memang di dalam diskusi itu memang Bu Sofiatul mencoba untuk masuk juga. Nah, memang Bu Sofiatul sebenarnya poinnya itu sangat penting ya, karena di dalam Al-Quran itu kisah Maryam itu tidak jelas ya. Kenapa tidak jelas? Kadang dibilang Allah SWT bahwa Maryam itu adalah saudaranya Harun ya. Nah, itu kan udah jauh berbeda ya, jaraknya itu jauh sekali gitu, ribuan tahun. 600 tahun lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi sementara pokoknya lebihlah 600 tahun gitu. Jadi itu tidak mungkin. Nah, tetapi ini yang ditanyakan oleh Ibu Sofiatul ini ya. Dan itu adalah topik yang lain lah. Si Farhan juga, saya setuju Farhan mengatakan kita fokus satu-satu saja ya. Saya tahu tujuan Anda. Ketika di sana ada apa? Ntar dulu Bu Sofiatul. Sofiatul nanti saya ceritain sejarah. Saya skip ya. Sejarah dalam Quran itu diakui dulu. Jadi ntar dulu Bu Maryam binti Imron itu Ibu ikut terus. Bang Bonar ya, Bang Sofiatul sama Bang Bonar. Jadi satu-satu Bang Sofiatul. Biar tersampaikan saya nyebut ya. Jangan Bu. Saya kira ada dia lah ya. Bisa ini enggak? Sabar dulu. Saya jelaskan dulu ya Bang Rudi ya tentang ayat ini ya. Bahwa apa yang diceritakan, kenapa Allah menceritakan dan ceritakanlah Muhammad. Artinya tokoh utamanya di sini siapa? Siapa yang suruh menceritakan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhatabnya adalah Muhammad ya. Kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an ya, itu di dalam kurung ya. Bang Rudi mesti pahami bahwa kitab Al-Quran itu mencakup semua apa yang ada di dalam nilai-nilai Torah, nilai-nilai Mazmur, dan ada di nilai-nilai Injil ya. Kalau tafsirnya ya, ini adalah sebuah kisah ketika bagaimana kita logiskan ayat ini dengan kondisi waktu terjadi itu, Bang. Dia mencoba melogikakan ya bahwa itu Al-Quran mencakup kisah itu. Tetapi kan yang dibilang itu adalah
kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran gitu. Artinya apa? Bahwa surya Maryam itu ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi ketika mereka berkelit, oh itu termasuk juga kisah Maryam di dalam Alkitab, surah Maryam, apa namanya, kisah Maryam yang ada di perjanjian lama misalnya, itu juga tercakup di dalamnya. Itu tidak benar juga. Kenapa? Karena Muhammad sendiri membedakan posisi antara kitab-kitab itu, ya. Dia bilang bahwa Al-Quran itu mengakui keberadaan kitab-kitab sebelumnya, bukan berarti bahwa apa namanya, Al-Quran itu merangkum kitab sebelumnya. Tidak seperti yang mereka akui ini. Justru dia bilang bahwa Muhammad sendiri pun mengakui keberadaan kitab-kitab sebelumnya, itu kitab Taurat dan kitab Injil itu. Artinya sesuatu kitab yang terpisah, ya, keberadaannya gitu. Jadi ini makanya sangat jelas ini ketika Aulu SWT mengatakan bahwa kitab, ya, ceritakan, dia menyuruh Muhammad untuk menceritakan kisah Maryam itu yang ada di dalam Al-Quran. Artinya kisah terpisah dari kitab Injil dan kitab Taurat. Memang ada kisah-kisah yang memang di-quote oleh Al-Quran, tetapi ya itu kisahnya berbeda seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Nanti kan kita lihat bagaimana kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran ini berbeda dengan kisah Maria yang ada di dalam kitab Injil, ya. Tetapi sebelum itu mari kita lanjutkan dulu, ya, untuk mendengarkan apa yang mereka diskusikan. Ya, Ketika makanya aku nggak panjang-panjang, nggak usah. Ya, oke, saya jelaskan. Kenapa Allah SWT memerintahkan kisah Maryam itu yang ada di dalam Al-Quran, bukan di dalam Injil. Karena kita tahu Maryam itu tidak pernah hadir di dalam Al-Quran. Maksudnya kisahnya loh, ya. Karena Injil yang mencatat paling banyak, mulai dari buayan, mengasingkan diri, buayan, atau sampai Nabi Isa itu menjadi nabi yang tidak disalibkan. Coba, kenapa harus Maryam yang di dalam Al-Quran yang diceritakan? Padahal Maryam itu tidak ada tahun 610. Silakan. Nah, jadi ini sangat jelas, ya. Sekali lagi, Bang Rudi ini dengan sangat cerdas dia mengatakan bahwa memang mengapa Aulu SWT menyuruh Muhammad untuk menceritakan kisah yang ada di dalam kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Sementara kalau misalnya mau mengetahui kisah Maryam sebenarnya itu ya di kitab Injil. Karena kitab Injil menjelaskan secara lebih detail tentang Maria ini. Nah, tetapi ini kalau menurut saya ini memang saya setuju bahwa memang sebetulnya yang dimaksud oleh Aulu SWT itu bukanlah Maria yang ada di dalam Injil itu. Makanya dia bukan Maria yang ada di dalam Injil itu, sehingga Aulu SWT itu menyuruh Muhammad itu menceritakan kisah Maria yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Aulu SWT sendiri menyadari dan ini yang terus-terus dia bilang kepada setiap Muslim ini bahwa Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Maria yang ada di dalam kitab Injil. Ini sebenarnya poinnya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini justru Bang Rudi setuju dengan Aulu SWT di sini. Tetapi Farhan dan Muslim saat ini mereka mencoba untuk mengatakan mereka menolak perkataan Aulu SWT. Ya, mereka tidak setuju dengan perkataan Aulu SWT dan mereka mengatakan itu Maryam yang ada di dalam Quran sama dengan Maria yang ada di dalam Bible gitu, ya. Dalam kitab Injil gitu. Nah, sementara Aulu SWT tidak mengatakan demikian. Justru Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu yang ada kisahnya di dalam Al-Quran gitu. Nah, nanti kisahnya seperti yang ada di dalam Al-Quran itu seperti apa? Nah, itu adalah cerita yang menarik lagi untuk kita bahas selanjutnya, ya. Bapak Ibu bersabar, nanti akan kita bacakan. Mari kita dengarkan aja dulu diskusi mereka. Kalau Abang melogikakan seperti ini, Abang juga harusnya bertanya, kenapa itu Musa yang di Al-Quran apa Musa di Torah? Logikanya lucu, Bang. Jadi Allah ini kan kita pahami sebagai satu, ya, Bang Rudi. Sebentar, Farhan. Sebentar. Aku tidak Ibu Sopiatul, tolong. Nanti kalau Ibu mau, saya tidak menemukan. Jadi biar tersampaikan, saya taruh di. Kenapa saya tidak ada dikatakan ceritakanlah kisah Musa yang di dalam Al-Quran. Apa saya terlewat, saya nggak tahu. Tapi setahu saya tidak ada dikatakan ceritakanlah Muhammad kisah Musa yang ada di dalam Al-Quran. Nggak ada saya lihat itu. Tapi kisah Maryam ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun 610. Artinya Maryam itu hadir 610 atau tahun 1. Saya kesampingkan dulu yang dibilang Sopiatul itu adiknya Harun. Tidak.
Anggap aja lah itu dulu. Silakan. Oke, Bang Rudi, terima kasih. Ya. Jadi gini Bang Rudi ya, saya logikakan seperti ini. Ketika saya sebagai penulis, karena Allah adalah satu-satunya penulis. Ketika saya merujuk dalam satu tulisan ya, merujuk kepada satu karya, ketika serial 1, 2, 3 ini adalah serial terakhir, akan merangkum kisah-kisah di 1, 2. Pasti saya akan menuliskan di dalam buku ini telah diceritakan bahwa telah terjadi penjajahan atas negara Indonesia. Penjajahan itu dilakukan oleh Belanda. Padahal Bang, buku itu diciptakan bukan waktu penjajahan Belanda, tapi saat ini. Logikanya seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini adalah sesuatu logika yang error ya. Logika yang error yang saya pikir ini justru dia yang tidak bisa berlogika ya. Apologet Muslim Farhan ini tidak bisa berlogika dengan benar. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ayat 19 ayat 16 itu belum tentu turun setelah surah Maryam atau kisah Maryam di dalam surah Maryam telah dikompilasi gitu. Sementara Allah SWT menyuruh untuk melihat kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Kisah Maryam di dalam Al-Quran itu di dalam surah 19. Artinya surah itu harus siap dikompilasi dulu dong. Harus siap disusun dulu untuk sebuah kisah gitu. Maka barulah ayat itu dikatakan makanya Allah SWT menyuruh mereka untuk melihat kisah Maryam itu di dalam surah itu gitu. Nah, berbeda dengan seperti logika yang si Farhan ini, dia tidak paham, dia tidak paham. Kalau misalnya seperti yang dikatakan Bang Rudi, kalau misalnya Allah SWT mengatakan lihatlah atau perhatikan atau ceritakan kisah yang ada di dalam kitab sebelumnya, itu misalnya di dalam kitab Injil, maka pasti Allah SWT akan mengatakannya. Nah, kenyataannya adalah bahwa sebetulnya ya, dalam pandangan saya juga bahwa sebetulnya muslim ini salah menanggapi ya, atau tidak percaya apa yang disampaikan oleh Allah SWT bahwa kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah Maryam tersendiri yang berbeda dengan kisah Maryam yang ada di Bible. Makanya Allah SWT tidak menyuruh untuk melihat Bible gitu ya. Dan memang kisahnya berbeda ya, seperti nanti akan kita lihat. Jadi ketika menceritakan bukan di tahun kejadiannya, tapi di tahun ketika kisah ini dipakai pengajaran moral kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Bang Rudi. Ya, berarti tidak dikatakan yang di dalam Al-Quran, karena Al-Quran kan belum ditulis. Dan Al-Quran masih dalam proses penurunan, pewahyuan. Jadi jangan logical fallacy. Kalian yang bilang logical fallacy, aku nggak tahu artinya itu apa. Tapi yang ku tahu secara logika bahwa Al-Quran 610 sampai 633. Maryam itu ibunya Isa yang dipercaya hidup abad pertama. Artinya kalau diceritakan kisah Maryam yang ada di 610 tahun itu, kisah yang mana? Kenapa tidak merujuk kepada yang di Injil? Sama dengan sejarah. Misalnya catatan Empu Gandring. Nah, kan bukunya ada itu Empu Gandring. Diambil dari situ misalnya ini yang diucapkannya, kan demikian. Oke, jadi kita sudah dapat poinnya ya. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Bang Rudi ini dan penjelasan dari apologet Muslim ini, mereka bingung sendiri ketika ditanyakan tentang hal ini. Nah, sekali lagi bahwa ketika Allah SWT ya, sekali lagi bukan hanya surah 19 itu, surah Maryam itu yang ada dalam Al-Quran, tetapi dia bilang bahwa Allah SWT menyuruh para muslim itu untuk menyuruh Muhammad SAW itu untuk menceritakan kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran, sementara Al-Quran itu belum dikompilasi. Al-Quran baru dikompilasi pada tahun 1924. Ya. Jadi ini adalah sesuatu blunder. Pertama, itu sesuatu yang membingungkan bagi muslim, makanya kita tidak heran ya kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa misalnya Farhan itu begitu bingung ya, dan bahkan juga moderatornya ya si Aristo itu dia juga kayaknya ikutan kesulitan untuk menjelaskan itu, karena memang pertama bukan hanya surah Maryam yang belum tentu sudah dikompilasi pada saat itu, tetapi Al-Quran sendiri pun belum
ya, belum dikompilasi, yang faktanya bahwa Al-Quran itu baru dikanonisasi pada tahun 1924, ya, yang baru saja dikanonisasi. Jadi apakah Aulu SWT salah mengatakan kepada Muhammad untuk menceritakan kisah Maryam? Silakan Bapak Ibu untuk menilainya sendiri, ya. Apakah Muhammad yang salah mengerti atau salah mengerti apa yang disampaikan oleh Aulu SWT? Nah, silakan juga Bapak Ibu yang menilainya, karena memang yang jelas-jelas, ya, seperti yang disampaikan Bang Rudi, dan saya setuju juga bahwa memang Aulu SWT menyuruh dengan sangat terang benderang, menyuruh Muhammad untuk menceritakan kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi secara logika, Al-Quran pada saat itu belum diturunkan sepenuhnya, bahkan belum dikanonisasi, gitu ya. Bahkan di kemudian hari, bahkan si Uthman pun membakar Al-Quran yang berbeda dengan Al-Quran yang versi dia, gitu ya. Jadi Al-Quran yang manapun yang dia maksud itu kita juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu yang mana, versi yang mana yang dirujuk oleh Aulu SWT itu, ya. Versinya Uthman, versinya yang lain, versi Hafiz, versi yang lain-lain, kita tidak tahu. Tetapi disinilah kita bisa mengetahui logika para Muslim ini ketika mereka ditanyakan tentang isi kitab mereka, ya. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena memang para Muslim ini yang selalu menyamakan antara Maryam dan Maria yang ada di dalam Bible. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa bagaimana dengan penjelasannya? Penjelasan ayat ini di dalam di dalam tafsir-tafsir, ya. Mari kita lihat misalnya di dalam tafsir Kemenak, ya. Oke. Di dalam tafsir Kemenak, ini di dalam surah 19 ayat 6 ini, surah 19 ayat 6 ini, tafsirnya itu sangat-sangat pendek dan tidak jelas, ya. Makanya tidak heran ketika kita mendengarkan para apologet Muslim itu, mereka mencoba menjelaskan, mereka nggak bisa menjelaskan apa-apa. Karena memang penjelasannya, ya, ini ya, penjelasannya tidak ada, gitu. Ya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, ini tafsir Kemenak, ya. Justru yang diceritakan oleh Kemenak di sini, Allah memerintahkan, ini saya perbesar, ya. Oke, saya perbesar. Nah, ini dia. Ini apa yang dikatakan oleh Kemenak di sini. Allah memerintahkan, ini ya, tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menceritakan kisah Maryam yang diterangkan dalam Al-Quran ketika Maryam, ibunda Nabi Isa, menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat yang berada di sebelah timur Baitul Maqdis untuk mendapatkan ketenangan dalam beribadat kepada Allah. Artinya apa? Memang seperti yang disampaikan oleh Bang Rudi, ya, bahwa memang Allah sendiri menyuruh Muhammad untuk menceritakan kisah Maryam, ya, kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran, gitu, bukan yang ada di dalam Bible. Jadi Maryam yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Bible. Karena kenapa? Kisahnya berbeda. Karena Allah SWT kan menyuruh menceritakan kisah, ya. Jadi kisah itu adalah sesuatu yang unik untuk Maryam ini dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi sangat jelas bahwa memang Allah SWT menyuruh mereka itu, gitu ya. Nah, ini tetapi sehubungan dengan ayat ini, ya, Ibnu Abbas berkata, di antara semua orang aku paling mengetahui tentang apa sebab kaum Nasrani menjadikan kiblat mereka ke arah timur, yaitu sesuai dengan firman Allah bahwa Maryam menenangkan dan menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Nah, ini tidak nyambung, oke? Jadi mereka mencoba menjelaskan ayat itu, tapi mereka tidak menafikan bahwa memang Allah SWT menyuruh untuk melihat atau menyuruh Muhammad untuk menceritakan kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Saya ulang-ulang ini supaya para penonton mungkin baru mendengar kisah ini, supaya ini nangkap, ya, kita betul-betul nangkap dan banyak orang paham apa yang dimaksud, supaya kita tidak lagi, bahkan karena yang saya sedihnya itu banyak juga orang Kristen menyamakan kisah Maryam, kisah Isa yang ada di dalam Al-Quran itu menyamakan dengan kisah yang ada di dalam Alkitab, ya. Nah, saya tidak setuju dengan hal itu, karena memang secara historis juga berbeda. Bahkan juga Allah SWT sendiri pun dengan sangat terang benderang juga mengatakan hal-hal yang berbeda, gitu ya, sama seperti dalam surah 19 ayat 16 ini, ya. Nah, jadi
Ini yang diceritakan di dalam kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi jelas-jelas memang Muslim itu sangat blunder di dalam hal ini ya. Nah, lebih menarik lagi adalah sesuatu sebenarnya, mari kita lihat perbedaan antara kisah ya, perbedaan karena ini berbicara tentang kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran dan kisah Maryam yang ada di dalam Bible. Mengapa ini berbeda ya? Seperti yang saya janjikan awal, bahwa kita akan melihat perbedaannya. Dikatakan di sini bahwa diceritakan kisah Maryam dalam Al-Quran. Nah, kisah Maryam itu yang dalam Al-Quran itu di mana? Kita bisa lihat di dalam surat Maryam ini ya, surat Maryam ayat 19 ini. Nah, kisahnya seperti apa? Ini dia. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Allah SWT mengutus roh ya, mengutus roh untuk menjumpai Maryam yang di Quran ini, dan menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna ya. Jadi perhatikan di sini. Jadi Allah menyuruh rohnya ya. Allah menyuruh rohnya untuk menjumpai Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Oke? Nah, kalau kita lihat di dalam Bible tidak seperti itu keadaannya. Justru kalau misalnya dalam Lukas dalam Lukas ya, Lukas 1 ayat 26 ya. Kalau kita baca misalnya kisahnya, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Jadi justru yang disuruh oleh Tuhan di situ, yang disuruh oleh Allah untuk menemui Maria itu adalah Gabriel, seorang malaikat. Dari mana kita tahu bahwa ini ada seorang malaikat? Ada kisah sebelumnya. Ya, kisah sebelumnya ketika dia menemui Elizabeth ya, sepupunya Maria. Nah, dia memperkenalkan diri di situ ya. Nah, di sini di ayat 19 ketika dia menemui ini ya, menemui Zakaria ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Lalu Gabriel memperkenalkan diri, dibilangnya. Jawab malaikat itu, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Gitu. Jadi Gabriel sudah memperkenalkan diri gitu ya, dan Zakaria melihat itu adalah seorang malaikat dan dia bilang, "Saya ini malaikat Gabriel," kira-kira gitu ya, yang diutus gitu. Nah, itu sama seperti kejadian juga ketika kita baca kisah Maria ini ya. Kisah Maria ini ketika Gabriel ini menemui Maria gitu ya. Nah, dibilang dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke suatu kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Gitu. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda. Kisah yang pertama, kisah ini menceritakan bahwa di dalam Al-Quran mengatakan Allah menyuruh rohnya ya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sementara kalau di dalam versi Bible, Allah menyuruh malaikat untuk menjumpai Maria gitu. Ya, jadi ini menarik ya, menarik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika aku seorang yang bertakwa." Gitu. Apa artinya sebenarnya? Ini adalah ekspresi ketakutan. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah ekspresi ketakutan? Ya. Nah, ini kata-kata yang sama sebenarnya. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan. Artinya kan dia sebenarnya ketakutan ya. Artinya Maryam ketika melihat roh itu yang berbentuk manusia sempurna itu, Maryam itu ketakutan ya. Dari mana kita tahu? Ini ada kisah ketika Muhammad mencoba untuk menyentuh perempuan ya. Ya, dan perempuan itu ketakutan dan dia mengatakan hal yang sama. Nah, misalnya di dalam hadis ini saya akan bacakan di dalam hadis Musnad Ahmad ya. Musnad Ahmad hadis nomor 21799. Di dalam hadis nomor 2799 ini kisahnya. Telah menceritakan kepada kami bla 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 ya. Keduanya berkata, Rasulullah melewati kami bersama para sahabat beliau. Lalu kami keluar hingga tiba di sebuah kebun yang bernama Asisaud. Ketika kami sampai pada dua kebun,
Kami duduk di antara keduanya. Rasulullah bersabda, duduklah kalian. Beliau kemudian masuk, kemudian sebuah keranjang didatangkan, lalu diletakkan di sebuah rumah di kebun kurma milik Umaiman binti An-Numan bin Syaril, dan ia bersama seorang pelayannya. Jadi dia masuk ke dalam rumah itu dan ada seorang pelayan di situ ya. Nah, saat Rasulullah berkunjung ke rumahnya, Rasulullah bersabda, hibahkanlah dirimu untukku, gitu. Jadi Rasulullah itu ya mau supaya perempuan itu, pelayan itu menyerahkan dirinya untuk Muhammad, gitu. Apakah untuk melakukan hubungan badan atau menjadikan istrinya atau apa, kita tidak tahu. Tetapi di sini, di dalam kisah ini justru kita bisa mengetahui setidaknya bahwa Nabi itu ya menyuruh perempuan itu, pelayan itu, untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ya, silakan Bapak Ibu menerjemahkan dalam pikiran masing-masing lah. Ya, tetapi apa yang terjadi? Pelayan itu menjawab. Ya, pelayan itu menjawab ya, apakah seorang ratu menghibahkan dirinya untuk rakyat jelata? Ya, berkata ayahku Ahmad lainnya, seorang wanita dari Bani Al-Janum bernama Umayyah itu berkata, aku berlindung kepada Allah darimu, gitu. Artinya apa? Perempuan itu ketakutan ya, karena Nabi Muhammad itu ya, Muhammad itu menyuruh dia untuk menyerahkan dirinya kepadanya, dan dia bilang, aku berlindung kepada Allah darimu, ya. Nah, tetapi Allah mengatakan ya, Nabi mengatakan, kau telah berlindung kepada Allah, katanya. Jadi di sini Muhammad menyamakan dirinya kepada Allah ya. Muhammad menyamakan dirinya pada Allah. Jadi dia bilang, ya, kau telah berlindung kepada Allah. Rasulullah SAW keluar menemui dan karena Muhammad aksinya tidak berhasil, maka dia keluar ya. Ya, aksinya untuk menyuruh perempuan itu untuk menyerahkan diri kepadanya tidak berhasil ya. Dan yang jelas memang perempuan itu ketakutan ya, seorang wanita dari Bani Al-Jan itu ya. Dan kenapa dia bilang, hibahkanlah dirimu untukku. Nah, pelayan tersebut menjawab, apakah seorang ratu menghibahkan dirinya untuk rakyat jelata? Berkata ayahku Ahmad lainnya, seorang wanita dari Bani Al-Janum bernama Umayyah berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Artinya kan dia mau lari sebenarnya kan, dia mau lari lah karena ketakutan kan. Nah, ini dalam kisah ini juga ekspresi yang sama kita bisa tahu di dalam Maryam, surah Maryam ayat 18 ini dikatakan, Maryam berkata, ya, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, tetapi ia ya, manusia yang sempurna itu ini dikasih dalam kurung ya, Jibril ya, padahal itu kan manusia yang sempurna dibilang tadi. Ya, ia manusia yang sempurna itu berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Ya. Nah, jadi dia bilang ini dia adalah hanya laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina, gitu ya. Nah, kemudian Jibril berkata, demikianlah firman Tuhan berkata, hal itu mudah bagiku, dan agar kami dapat menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu di tempat jauh, gitu ya. Jadi dari kisah ini kita bisa mengetahui bagaimana kisah ini sangat berbeda dengan kisah yang misalnya kita baca di dalam Lukas misalnya. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas, kita lanjutkan. Ketika dia menemui Maria itu ya, lalu malaikat Gabriel itu mengatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ibu berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar itu, dan dia terkejutnya itu bukan ekspresi ketakutan, tapi dia takut karena dia bilang, kalau udah dibilang salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau, nah itu bukan sesuatu yang ancaman gitu. Itu bukan sesuatu ancaman. Tidak seperti Muhammad ketika mengatakan kepada perempuan itu, serahkanlah dirimu padaku. Bukan. Ya. Jadi justru Maria itu terkejut ya. Waduh, ini ada apa ya? Ada apa ya dari Tuhan ya? Ini ada apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi dia bilang, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, don't worry. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah gitu. Sesungguhnya engkau akan mengandung, ya, dia bilang di situ ya. Nah, perhatikan di sini ya. Tuhan Allah menyuruh Gabriel hanya memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung. Dia akan mengandung. Berbeda kalau misalnya kita ya, dibilang di dalam ayat 31 ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa Allah
menyuruh Gabriel, malaikat Gabriel menemui Maria untuk memberitahu Maria bahwa dia akan mengandung. Oke? Mengandung Roh Kudus. Ya, Roh Kudus nanti yang membuat dia mengandung lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi berbeda kisahnya kalau kita misalnya lihat di dalam kisah Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Bukan seperti itu yang terjadi ya. Manusia yang dalam bentuk yang sempurna itu tadi, bukan hanya seperti itu saja yang dia lakukan ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam surah An-Nabiyah ya, Anbiya pasal 21 ayat surah Anbiya itu surah 21 ayat 19 dikatakan, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu, manusia sempurna yang menemui Maryam di dalam kisah Al-Quran, dia tiupkan ke dalam tubuhnya gitu. Dia tiupkan ke dalam tubuhnya ruh ya. Ruh itu ditiupkan ke dalam tubuhnya ya. Ini juga bukan hanya satu ayat diceritakan begitu. Kalau misalnya kita lihat di dalam surah At-Tahrim misalnya, surah 66 ya. Surah 66 ayat 66 sebentar ya. Ayat 12 ya. 66 ayat 12 dikatakan ya. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Okay. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jadi intinya bahwa manusia ya, ruh yang diutus itu yang berubah menjadi manusia sempurna itu di hadapan Maryam itu meniupkan sesuatu ke dalam rahimnya Maryam. Sementara kalau dalam kisah Lukas itu tadi yang kita baca di dalam kisah Injil misalnya dalam Bible, itu malaikat Gabriel tidak berbuat apa-apa di situ. Dia hanya memberitahukan Maria bahwa dia akan mengandung. Udah, selesai. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki yang dalam rupa manusia sempurna itu di hadapan Maryam di dalam kisah Al-Quran. Mereka meniupkan sesuatu ke dalam rahimnya. Nah, memang itu di dalam terjemahan ini dikatakan rahimnya ya, rahimnya, ke dalam rahimnya, gitu ya. Bahkan di dalam Anbiya juga dibilang ditiupkan ke dalam tubuhnya katanya kan. Tetapi sebenarnya terjemahan aslinya itu tidak seperti itu ya. Bukan hanya dikatakan seperti itu, ini diperhalus, kata-katanya sudah diperhalus. Kalau kita baca sebenarnya itu adalah farjaha ya, ini ya. Dalam Quran 21:19 itu dikatakan itu farjaha. Oke. Nah, ini dia yang Quran 21:19 itu dibilang ya. Ini kita baca di dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris ada di dalam layar ini, dan itu disebutkan farjaha itu. Farjaha itu artinya alat kelamin lah kira-kira gitu ya. Alat kelamin perempuan itu gitu. Jadi bukan hanya ditiupkan ya, bukan hanya ditiupkan ke dalam tubuhnya itu, tetapi ditiupkan melalui alat kelaminnya Maryam itu. Nah, malaikat Gabriel yang di dalam Injil tidak pernah melakukan hal yang tidak sopan ini. Tidak pernah. Tetapi manusia, roh yang dalam bentuk manusia sempurna yang ada di dalam kisah Al-Quran melakukan hal yang tidak pantas ini. Apa yang dilakukannya? Menghembuskan sesuatu melalui alat kelamin Maryam ya. Ini dia. Sama juga, kata-kata yang sama juga dikatakan farjaha ya. Farjaha di dalam Quran surah 66 ayat 12 itu dikatakan mereka meniupkannya di dalam farjahanya Maryam. Nah, jadi ini sekali lagi, makanya ini penting sekali untuk memahami kisah-kisah ini, bahwa kisah yang ada di dalam Al-Quran tentang Maryam ini secara khusus dan kisah Maria yang ada di dalam Injil itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Ya, jangan sampai kita terkecoh dengan kisah-kisah yang tidak benar. Ya, memang terjemahan memang misalnya kalau kita baca di Yusuf Ali, Piktol, Arbery, Sakir, Sarwa, Khalifa ya, banyak terjemahan Al-Quran, mereka mengatakan memang we breathe into her of our spirit. Jadi mereka tidak menerjemahkan farjaha itu secara literal ya, mungkin karena malu mungkin mereka. Padahal itu jelas-jelas dikatakan bahwa itu adalah farjaha ya, farjaha.
Ya, kalau misalnya kita lihat misalnya apa artinya kata ini ya. Ini farjaha ini kalau kita baca, nah ini kita translate ya, Arabic translate farjaha gitu. Ya. Nah, her farjaina gitu. Ya, her farjaina. Nah, kalau bahasa Indonesia coba kita lihat apa bahasa Indonesianya apa ini sebentar. Oke, saya perbesar. Nah, ini farjaha ini ya, farjaha itu dalam bahasa Indonesia itu vaginanya. Ya. Ini jelas-jelas dalam bahasa Inggris misalnya, mana Inggris ini? Inggris mana ini? Inggris. Nah, ini her vagina, ya. Jadi ini jelas-jelas sangat banyak penerjemahan di dalam Al-Quran ini memang mencoba untuk memoles semanis mungkin ya, seindah mungkin. Tetapi sebetulnya ini adalah tentang farjaha ya. Ya, bukan hanya sekedar dikatakan kami meniupkan ke dalam rahimnya, bukan. Tetapi kami tiupkan ke dalam vaginanya Maryam ya, dari ruh ciptaan Allah SWT itu gitu ya. Jadi ini sangat berbeda sekali. Sekali lagi saya ulang-ulang bahwa Maryam yang ada di dalam Al-Quran berbeda dengan Maria yang ada di dalam kitab Injil. Kalau kita lihat dari kisahnya, dan itulah mengapa di dalam surah 19 ayat 16 ini dikatakan bahwa Allah SWT mengatakan, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, bukan kisah yang ada di dalam Injil. Kenapa? Karena kisahnya itu berbeda, ya, berbeda. Jadi kisah Maryam yang ada di dalam Quran itu berbeda dengan kisah yang ada di dalam Injil, di dalam kitab Perjanjian Baru itu. Misalnya yang di dalam kitab Lukas tadi itu berbeda. Bahkan orang yang menemuinya pun, orang yang menemui Maryam dan Maria itu berbeda, sosok yang berbeda, gitu. Jadi itu saja untuk topik kali ini. Saya berharap Bapak Ibu mengetahui, mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari diskusi antara Bang Rudi ya, antara Bang Rudi, sang debaters dan apologet Muslim itu ya, yang mencoba untuk strategi jungkir balik lah untuk menjelaskan. Padahal ini cuma satu ayat ya. Dan ini kita temui berkali-kali ya. Ini kita lihat bagaimana apologet Muslim ini mencoba bersiasat dengan cara yang sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu mereka mereka mencoba melakukan metode hal seperti ini ya. Jadi ketika ada ayat-ayat yang mereka tidak bisa jelaskan ya, itu mereka mencoba untuk mengarang bebas dan bahkan tidak segan-segan mereka menyamakan antara kisah Maryam dan kisah Maria yang ada di dalam Injil itu adalah sesuatu yang sama. Padahal Allah SWT sendiri mengatakan, hey, ceritakanlah kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, dan kalau Bapak Ibu menyukai konten-konten yang ada di dalam di dalam kanal ini, saya berharap Bapak Ibu tidak keberatan untuk mensubscribe, membagikan video ini supaya banyak orang mengetahui tentang kebenaran dan banyak orang dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Salam semua, Tuhan Yesus memberkati.